Yo guys, welcome back to my channel. Jadi baru beberapa hari ya, baru 2 hari dari pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi kemarin ya. Tapi kita sebagai para pendukung Garuda dan para pendukung tim nasional pasti sudah rindu dan kangen ya, maksudnya untuk melihat penampilan daripada pemain timnas kita ya. Sebagaimana yang kita ketahui, pertandingan kedepannya tim nasional Indonesia itu masih di bulan Maret ya, masih jauh 4 bulan ke depan ya. Tapi kita sudah kangen dan pengen lihat timnas bermain tentunya ya, karena dengan kualitas timnas yang saat ini benar-benar luar biasa ini membuat kita pengen selalu menonton pertandingan daripada timnas ya. Ini gimana, seperti inilah rasanya kira-kira kalau punya timnas yang kuat ya teman-teman ya. Namun untuk mengobati rasa rindu kita ini kepada para pemain timnas, saya ada membuat kompilasi video tingkah laku kocak para pemain tim nasional Indonesia lah ya, dimana kita tahu pemain-pemain kita, pemain-pemain diaspora kita itu banyak yang suka bertingkah laku kocak lah sebenarnya dari dalam diri mereka, biarpun kadang-kadang mereka jaim ya di depan kamera, tapi ada beberapa aksi-aksi tengil, aksi-aksi kocak mereka yang terekam kamera ya. Seperti apa video mereka ya, ini kita lihat sama-sama ya. Kita mulai dari Ivar Jenner ya, bagaimana seorang Ivar Jenner itu meniru seorang Pratama Arhan ya. Kita lihat videonya ya. Jadi dengan gayanya yang mirip sekali dengan Pratama Arhan ya, dengan men-cheers para penonton ya, lalu mengambil anduk ya. Nah, bahkan bolanya dimasukkan ke dalam baju ya, persis sama seperti seorang Pratama Arhan ya. Ini luar biasa ya, dari gaya memutar bola juga persis sama ya, yang hanya salah ya kekuatan lemparan dan cara lemparnya memang salah ya, fall throw itu ya. Tapi kita lihat bagaimana dia memimik seorang Pratama Arhan, luar biasa, mirip sekali ya. Gayanya dari gaya lempar bolanya yang diputar gitu ya, luar biasa ya, Ivar Jenner ya. Ini tingkah kocak juga dari Ivar Jenner. Kita tidak menyangka Ivar Jenner punya sisi humoris juga seperti itu ya. Luar biasa memang. Nah, lalu ada video dari seorang Sandy Walsh ya. Sandy Walsh ini paling banyak videonya ya, karena dia yang paling ekspresif ya. Dan semua pemain baru, pemain diaspora baru juga biasanya ditempatkan bersama si Sandy Walsh ya. Dia yang welcoming, yang membuat para pemain-pemain baru ini campur lah, blend in sama pemain-pemain yang lain ya gitu ya. Memang luar biasa tugas dari Sandy Walsh ini ya. Kita lihat hampir semua pemain baru itu satu kamar dengan dia, baik Martin Paes, Elvin Dik, Kevin Verdong ya. Semua pemain baru itu nempel ya sama si Sandy Walsh ya. Akrab sekali. Dan salah satu yang paling disukai daripada seorang Sandy Walsh ini adalah apa? Goyang daboy ya. Dan itu belajarnya langsung dari Yaakob Sayuri ya. Seperti apa dance-nya? Ini ada dari Instagram daripada Timnas Indonesia ya. Kita lihat bagaimana dia dance dengan kakak Yaakob Sayuri ya. Luar biasa itu ya. Padahal ini salah satu dance yang sulit loh daboy ini sebenarnya, kalau kita lihat dari teknik dan pelajari caranya ya, bagaimana kakinya itu. Tapi Sandy Walsh sanggup melakukan ini, dan dia sering melakukan dance ini ya. Bahkan di beberapa kesempatan dia sering menunjukkan kemampuan daripada dia goyang daboy ini ya. Luar biasa seorang Sandy Walsh ya. Di samping daripada dance, ada satu kegiatan yang selalu dilakukan daripada seorang Sandy Walsh kepada semua pemain-pemain baru. Apakah itu? Yaitu jongkok challenge ya. Sebagaimana kita ketahui, jongkok ini merupakan kegiatan yang lumrah di Indonesia ya. Hampir semua orang bisa melakukan jongkok ya. Tapi untuk pemain asing, pemain diaspora, pemain naturalisasi ini, jongkok ini merupakan sesuatu yang tidak familiar ya untuk mereka yang tinggal di Eropa ya, karena hampir tidak pernah mereka jongkok ya. Apalagi pup itu dengan jongkok itu tidak pernah ya. Jadi kekuatan daripada jongkok mereka itu tidak ada gitu. Dan Sandy Walsh selalu membuat challenge jongkok ini ya kepada setiap pemain yang baru datang ya, untuk melihat kemampuan mereka dalam jongkok. Kita lihat seperti apa ya. Teman-teman, Kevin Dix. Nah, ini video yang pertama, ini Kevin Dix. Tapi kemarin berhubung cedera, maka jongkok challenge-nya ini in March you will do jongkok challenge diundur ya, diundur ke Maret ya. Maret tahun depan ketika pertandingan melawan Australia ya. Jadi gagal sudah. Tampak. Jongkok challenge daripada seorang Kevin Dix ya. Apa boleh buat, kita tunggu di bulan Maret ya jongkok challenge daripada Kevin Dix ya. Lalu ada juga dia memberi jongkok challenge kepada Shane
Shane Patinama dan Rafael Struijk. Kita lihat hasilnya ya. Oke teman-teman, jongkok challenge Rafa dan Shane. 1, 2, 3. Oke, squat. Oh, bagus. Itu kita lihat ya, bagaimana Shane dan Rafael Struijk itu kesusahan ya. Hampir tidak bisa rapat ya antara paha dan betis ya. Kalau kita orang normal di Indonesia biasanya rapat itu, bahkan ada yang kerja sambil jongkok juga, saking luar biasanya. Tadi Shane dan Rafael Struijk juga kesusahan ya memang ya. Dan hal ini memang tidak gampang ya untuk pemain yang besar di Eropa ya, karena nggak terbiasa ya. Nah, lalu ada siapa lagi? Nah, ini kiper andalan kita juga kena nih. Martin Pas juga kena jongkok challenge nih. Seperti apa hasilnya, kita lihat. Challenge. Martin Pas. Do it. Deep. Oh, bagus. Martin Pas agak bisa tapi kurang sempurna ya. Nampak seperti kesusahan mereka ya. Itu kalau disuruh jongkok 2-3 menit, saya rasa udah terbalik Martin Pas itu. Ada aja kerjaan Sandi ya. Kita lihat siapa lagi yang kena. Nah, ini yang satu yang kena ini lumayan bagus nih ya. Kita lihat ya. Jongkok challenge. Eliano, bagus. Eliano ya. Easy. Mantap. Indonesian. Eliano is true Indonesian from Ambon. Mantap kata Sandy. Memang luar biasa jongkok dari seorang Eliano ini ya. Ini sempurna. Ini yang salah satu yang terbaik ya untuk seorang pemain naturalisasi ya. Untuk orang bule ini yang paling bagus lah si Eliano. Makanya sampai Sandy Walsh itu bilang true Indonesia. Ini orang Indonesia asli dari Ambon ini. Karena jongkoknya luar biasa ya. Sangat stabil, sangat bagus, dan ya persis seperti kita inilah orang Indonesia ya, Eliano ini ya. Memang Eliano ini yang paling mantap ya. Yang paling salah satu yang sekarang yang paling diidolakan lah di Indonesia ya, setelah kemarin tidak tampil namanya 2 kali di daftar pemain ya. Akhirnya pemain Indonesia bersimpati dan sekarang ternyata jongkok juga si Eliano ya. Lalu setelah Sandy Walsh sekarang ada lagi dari pelatih kita ya, Sintayong ya. Sintayong ini memang seperti yang kita ketahui ya, memang sering kocak juga di luar lapangan ya. Kalau di lapangan memang dia tegas, disiplin ya, keras. Tapi kalau di luar pertandingan, setelah selesai pertandingan itu sering kocak juga ya. Seperti apa tingkah laku kocak daripada seorang STI ya, kita lihat nih. Ini ketika kemarin habis pertandingan lawan Arab ya, yang di mana Marcelino menjadi man of the match dan mendapatkan piala ya. Kita lihat kejailan itu ya, kejailan dari seorang STI ya. Marcelino yang sedang foto dengan trofi, datang STI dari belakang mencekik si Marcelino ya. Memang Marcelino ini terkenal menjadi pemain paling tengil ya di tim nasional Indonesia kalau dalam beberapa wawancara pemain ya. Dan hubungan STI dan Marcelino ini macam bapak dan anak juga ini ya. Yang benci tapi rindu tapi benci ya. Bagaimana STI memang sudah memakai jasa Marcelino ini dari dia muda ya, dari dia 17-16 sudah dipakai terus menerus sama STI. Jadi STI juga udah mengerti sekali Marcelino, dan Marcelino juga sudah mengerti sekali STI ya. Mungkin ada yang bilang sebagai anak emasnya, tapi memang ada kualitas di balik itu semuanya. Nampak keakraban dari kedua pemain ini ya, kedua orang ini yang luar biasa ya. Ada lagi momen kocak daripada STI dan Marcelino ya ini saat konferensi pers ya. Ini dari kumparan juga videonya ya, kita lihat. Itu tadi ya, bagaimana ketika konferensi pers itu Marcelino yang tampil menjadi man of the match, membawa trofi, tapi ketika difoto Marcelino mencoba merangkul STY dan STY melihat ini over, lalu diambil bola, dilempar ke mukanya ya, muka daripada STY ya. Ini cukup kocak juga nih ke tingkah laku daripada STY ini ya. Ada-ada aja ya. Dan yang terakhir ada dari STY juga, ketika momen konferensi pers juga. Ini dari salah satu Instagram di Garuda Superior Official ya, dimana ketika itu interviewnya antara STY dan Bang Jai ya. Kita lihat ya. Nah, sini foto ya. Bang Jai mencoba tinggi ya, dengan jinjit ya. STY terkejut dan suruh dia diam gitu. Bahkan supaya tidak kelihatan pendek,
STI memanggil JJ ya, translatornya untuk datang karena JJ yang paling pendek. Jadi STI jadi tidak pendek lagi ya. Nah, ini ketika dipoto, nah STI jadi tidak pendek ya. Ada-ada aja kerjaan daripada STI ini ya. Memang kadang-kadang pelatih ini kocak di luar lapangan ya. Walaupun di dalam lapangan disiplin luar biasa ya. Tapi di luar lapangan yang ketika tidak ada hubungan dengan bola, memang dia lucu dan bercanda dan kocak juga ya ternyata ya. Nah, itu beberapa video tingkah laku kocak daripada pemain-pemain tim nasional Indonesia ya. Ini hanya sekedar mengobati kerinduan kita lah kepada para pemain dan pelatih yang akan bertanding lagi di bulan Maret ya. Tetapi kita masih ada AFF ya. Di AFF kita masih ada Marcelino, ada STI juga ya di bulan 12 ini ya. Jadi sekian videonya. Semoga menghibur dan mengobati rasa rindu kita semua ya. Terima kasih yang sudah menonton dan teman-teman yang sudah like ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.